Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan ringkasan tentang jurnal perencanaan strategi sistem informasi dengan pendekatan Ward and Pippert model pada studi kasus klinik inti Garut. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Pertama, saya Wildan Ramadhani, dan selanjutnya Jihad Satrio Utama. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang. Klinik Inti Garut merupakan organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan kesehatan. Untuk bisa mendapatkan keunggulan bersaing dan dapat bertahan dalam persaingan yang ketat, strategi yang dapat dilakukan Klinik Inti Garut adalah dengan differentiation dan cost reduction. Namun, penerapan teknologi informasi dan sistem informasi di Klinik Inti Garut kurang memberikan kontribusi dalam kegiatan operasional klinik baik dari segi pelayanan medis dan non-medis. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun suatu perencanaan strategi sistem informasi beserta portofolio aplikasi di Klinik Inti Garut yang bisa memberikan kontribusi yang optimal, terintegrasi dengan baik dan inovatif yang bisa menyatukan keseluruhan aspek pendukung dalam pencapaian strategi bisnis klinik untuk meningkatkan nilai kompetitifnya dalam jasa pelayanan kesehatan. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah 1. Apakah Klinik Inti Garut telah memiliki strategi sistem informasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan penyedia jasa di bidang pelayanan kesehatan lainnya. 2. Bagaimana membangun perencanaan strategi sistem informasi yang mampu beradaptasi dan selaras dengan strategi bisnis Klinik Inti Garut, sehingga dengan demikian visi, misi, dan tujuan Klinik Inti Garut dapat tercapai. 3. Bagaimana hasil evaluasi penjabaran perencanaan strategis sistem informasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, Ward and Pippert. Ward and Pippert yang merupakan metode untuk menghasilkan sebuah perencanaan strategis SITI yang mengkombinasikan berbagai alat analisis seperti SWOT, Value Chain Activity yang mampu menganalisis kesenjangan informasi antara kegiatan bisnis, dan SITI yang digunakan serta dapat memberikan keunggulan kompetitif berdasarkan peluang yang dimiliki oleh organisasi, sehingga hasil perencanaan strategis SITI dapat menjawab berbagai kebutuhan bisnis. Penyusunan perencanaan strategis SITI pada Klinik Inti Garut dengan pendekatan Ward and Pippert model. Metode yang digunakan pertama value chain analysis, mengidentifikasi proses bisnis Klinik Inti Garut kemudian dikelompokkan berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. 2. PES analysis, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses bisnis Klinik Inti Garut. Ketiga, Five Force Model Analysis, mengidentifikasi kekuatan eksternal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap proses bisnis Klinik Inti Garut. Selanjutnya, nomor 4, SWOT Analysis, mendefinisikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari Klinik Inti Garut. Dan yang terakhir, Balance Scorecard, mengevaluasi penjabaran perencanaan strategis sistem informasi dan strategi bisnis yang sudah dilakukan. Selanjutnya ini adalah contoh gambar value chain analysis pada Klinik Inti Garut. Analisis ini dilakukan untuk memetakan seluruh proses bisnis yang terjadi pada Klinik Inti Garut yang digolongkan menjadi 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Contoh dari aktivitas pendukung adalah pemeliharaan sarana dan lingkungan, SITI klinik, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan lain-lain. Dan juga contoh dari aktivitas utama pada Klinik Inti Garut adalah pelayanan rawat jalan, pelayanan laboratorium, pelayanan apotek, pelayanan farmasi, dan lain-lain. Next.
hasil value chain analysis yang merupakan hasil untuk meningkatkan jumlah pasien yang loyal. Jadi kumpulan value chain analysis yang sudah dibuat tadi untuk membantu meningkatkan jumlah pasien yang loyal. Analisis perencanaan strategis klinik inti Garut membutuhkan penyusunan model bisnis, yaitu dengan menambahkan visi, misi, dan tujuan. Visi yang ada adalah terciptanya pelayanan medis yang akurat, cermat, dan berkualitas. Misi meningkatkan hubungan dengan dokter dan institusi kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan sampel dan meningkatkan hubungan dengan pasien dan keluarga pasien. Yang kedua ada meningkatkan kerjasama dengan penyedia layanan kesehatan lain dan rujukan sampel dengan RSU Garut atau RSHS Bandung. Yang ketiga, meningkatkan penyelenggaraan sistem laporan hasil pemeriksaan kesehatan klinik melalui teknologi informasi untuk pasien atau keluarga dan instansi kesehatan terkait, yang nantinya akan menjadi tujuan memberikan layanan kesehatan terpadu terhadap masyarakat. Analisis bisnis eksternal menggunakan PES analisis. Yang pertama, analisis politik. Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang menjadi pedoman sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan usaha klinik di Indonesia sudah terpenuhi oleh klinik inti Garut. Yang kedua, rencana pemerintah Kabupaten Garut yang akan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang disediakan kepada masyarakat, termasuk peningkatan akreditasi dan fasilitas rumah sakit. Yang kedua, analisis ekonomi. Dari sisi ekonomi, hal ini akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi masyarakat serta berpengaruh kepada pemeliharaan dan pembelian alat-alat medik untuk menunjang pelayanan di klinik inti Garut. Yang ketiga, analisis sosial. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kepedulian kesehatan sebagai salah satu kebutuhan primer mereka dan meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat, ada analisis teknologi yang bertujuan untuk pesatnya perkembangan teknologi di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya menyebabkan semakin baiknya pelayanan yang ditawarkan oleh rumah sakit kepada masyarakat. Hal ini akan berdampak dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya pemerintahan akan melakukan pelayanan kesehatan yang canggih, bahkan setara dengan pelayanan kesehatan luar negeri. Analisis bisnis eksternal dengan 5 force model analysis. Yang pertama ada pesaing industri. Di daerah Garut Kota terdapat 2 rumah sakit pemerintah, 3 rumah sakit swasta, dan 14 klinik kesehatan, 30 puskesmas. Para pesaing industri tersebut merupakan ancaman bagi klinik inti Garut untuk mendapatkan pangsa pasar menjadi kecil, sehingga tingkat kompetisi antara pesaing jadi tinggi untuk dapat meningkatkan posisi mereka di pasar. Yang kedua ada pendatang baru. Adanya pesaing baru yang sedang dalam tahap pembangunan sebanyak 2 buah rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Karsa Husada dan Rumah Sakit Anissa Queen. Produk pengganti yang dimaksud adalah sekarang ini banyak tempat-tempat pengobatan yang lebih banyak diminati oleh masyarakat seperti balai pengobatan, puskesmas, bahkan pengobatan tradisional alternatif karena biaya yang dikeluarkan sedikit dibandingkan berobat ke klinik. Daya tawar supplier. Klinik inti Garut mempunyai pemasok yang terdiri dari supplier obat-obatan dan supplier alat-alat medik. Daya tawar pelanggan. Pelanggan memiliki banyak keleluasaan untuk memilih tempat pengobatan dan pencegahan berdasarkan tingkat kenyamanan. Pelayanan bermutu, informatif, harga, dan posisi tempat pelayanan kesehatan berada. Dari hasil analisis yang sudah dibuat
Maka tujuan dari Klinik Inti Garut memiliki hasil analisis yang nantinya akan membantu untuk saran atau sebuah portofolio yang nanti akan diterapkan di Klinik Inti Garut. Jadi dari gambar ini kita memiliki strategi yang berisi aplikasi expert system diagnosa penyakit. Yang kedua, aplikasi supply chain management. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi eksekutif untuk membantu eksekutif dalam melihat data penjualan per bulan. Yang terakhir ada aplikasi sistem informasi pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah high potential, di mana berisi aplikasi sumber daya manusia klinik. Yang kedua ada aplikasi website klinik. Kemudian key operasional, memiliki aplikasi rekam medis, aplikasi keuangan, aplikasi apotek, aplikasi inventaris, aplikasi database terdistribusi. Yang terakhir adalah support, di mana berisi dua, yaitu aplikasi Decision Support System Kinerja Klinik, satu lagi aplikasi Sistem Dokumen Klinik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.